Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus pelindasan yang dilakukan oleh seorang supir truk kepada wanitanya atau kepada pacarnya. Jadi pacar perempuannya menjadi korban pelindasan. Jadi menurut gue ini kasus sangat sangat mengerikan banget nih. Karena seorang wanita LC dilindas oleh truk. Nah, yang melindasnya ini adalah pacarnya. Nah, kenapa kok dia bisa dilindas truk dan hukuman apa yang menimpa si pelaku? Sini gue akan bahas. Tapi sebelum gue bahas ke kronologinya, gue akan bahas dulu biografi singkat dari sang korban. Korbannya bernama Ayu dari Jaya. Dia itu berasal dari daerah Jawa Timur. Dia berumur 23 tahun dan juga dia itu seorang LC karaoke. Dia juga anak yatim piatu nih dari kecil. Jadi bapak ibunya tuh udah nggak ada, terus juga dia tuh tinggal sama nenek dan juga kakaknya. Nah, ketika dia dewasa, kakaknya itu ada yang melamar dan juga nikah. Nah, setelah itu Ayu pun berpikir nih, gue harus kerja nih, gue nggak bisa kayak gini aja gitu. Gue nggak bisa bertahan hidup dengan belas kasihan kakaknya dan juga neneknya tadi. Maka dari itu dia pun memutuskan untuk mencari pekerjaan, tapi nggak segampang itu mencari pekerjaan. Pokoknya si Ayu ini udah melamar kemana-mana lah, cuman belum ada panggilan lagi, belum ada balasan, atau belum keterima, bahasa gampangnya kayak gitu. Nah, kemudian ada pekerjaan atau ada lowongan di LC karaoke. Nah, setelah itu Ayu pun melamar nih, kali aja diterima gitu kan, sambil nunggu panggilan kerjaan yang lain tuh, yang sebelumnya sudah dia kirim lamarannya. Nah, singkat cerita si Ayu pun diterima nih menjadi LC karaoke. Setelah diterima bekerja sebagai LC karaoke, dan dia juga menikmati pekerjaannya walaupun tadinya itu dia dengan berat hati atau terpaksa, menurut keterangan beberapa tetangganya. Setelah kejadian maksudnya, karena seringnya bertemu dengan seorang pria yang mana dia tuh bekerja sebagai supir truk. Pria tersebut bernama Wahyudi, berumur 34 tahun. Dia itu seorang duda beranak satu, yang mana dia itu sudah menikah sebanyak 2 kali sebelum berpacaran dengan Ayu. Tapi Ayu tidak mempermasalahkan status si Wahyudi tersebut sebagai mantan duda. Pokoknya setiap hari si Wahyudi ini sebagai seorang supir truk kan biasalah, malam-malam gitu kan istirahat apa segala macam dia ke situ tuh. Karena seringnya dia bertemu dengan Ayu dan seringnya dia itu datang ke LC yang mana si Ayu itu bekerja di situ, yang timbullah rasa cinta kepada si Ayu. Ayu pun menyambut rasa cinta si Wahyudi tadi tuh, dan dia pun resmi berpacaran. Bahkan Wahyudi pun tinggal satu rumah dengan Ayu di kos-kosannya tuh, masih daerah sekitaran Jawa Timur. Awalnya hubungan mereka nggak ada macam-macam atau nggak ada problem. Seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut mulai renggang dikarenakan mereka itu sering cekcok, sering adu mulut. Karena seringnya bertengkar dan seringnya adu mulut, sering cekcok maksud gua, Wahyudi pun mengakhiri hubungannya. Dia itu mau putus tuh sama Ayu. Nah, cuman si Ayu ini nggak mau. Cuman Wahyudi tetap kekeh, pokoknya dia mau putus lah. Dia tuh berkata kepada Ayu, pokoknya aku mau minta putus lah. Kamu mau apa enggak, setuju apa enggak, aku minta putus dan udah aja nih sampai di sini nih, aku anggap putus, kayak gitu kata Wahyudi. Nah, cuman Ayu tetap menolak nih, apa-apaan kamu katanya. Kayak gitu aja pengen putus. Nah, habis itu Wahyudi pun pergi meninggalkan kos-kosan tadi tuh yang biasa dia bareng sama Ayu di situlah. Setelah itu Ayu pun bekerja seperti biasa lah untuk menghilangkan rasa galau dan juga rasa kesalnya kepada Wahyudi tadi yang sudah memutuskan secara sebelah pihak. Pokoknya dia tuh berusaha tegar kerja seperti biasa, tiap hari berangkat apa. Nah, si Wahyudi ini beda dengan Ayu, dia langsung mencari wanita lain karena dia juga terkenal mata keranjang dan juga terkenal suka main perempuan. Tapi Ayu ini nggak mempermasalahkan dulu tuh sebelum dia putus. Mungkin dia mikir ya kali aja berubah lah sama gue kayak gitu. Setelah Wahyudi mencari perempuan baru atau mendapatkan perempuan baru pengganti Ayu sebagai pacarnya, dia pun membawa perempuan tersebut atau pacarnya itu ke karaoke yang biasa dulu dia tuh sering bertemu dengan Ayu. Nah, di situ ada temannya Ayu nih, tahu bahwa Wahyudi datang ke situ dan juga membawa cewek lain atau perempuan lain. Dia tuh berbicara kepada Ayu, Ayu itu ada Wahyudi, dia tuh kesana sama perempuan katanya, nempel-nempel lagi dekat-dekat.
Nah si Ayu pun heran, bingung, kok bisa gitu kan, karena dia baru aja bertengkar dan juga dia ngerasa hubungannya itu belum putus, pikirnya Ayu kayak gitu. Nah setelah itu Ayu pun disuruh temannya tuh, coba kamu cek aja lah, cek aja ke depan tuh, kayaknya dia juga mau pergi. Nah di situ Wahyudi pun udah bersiap-siap tuh pengen berangkat, pengen pergi maksud gue. Dia udah jalanin truknya, terus juga si perempuan atau si pacar barunya itu udah di dalam truk. Nah setelah itu Ayu pun keluar tuh dan dia itu berteriak-teriak. Pokoknya di situ Ayu berkata kasar dan juga dia tuh memakai si Wahyudi lah, intinya dia tuh. Nah si perempuan itu merasa aneh ya, pacar baru si Wahyudi maksud gue. Pacar baru Wahyudi itu merasa aneh, siapa dia kata. Terus si Wahyudi itu bilang dia tuh orang gila. Nah setelah Ayu sering ngomong kayak gitu lah, sering ngomong kasar di truk tersebut dan juga dia itu mengedor-gedor kaca mobil truk. Si Wahyudi itu merasa kesal nih. Setelah itu Wahyudi pun kesal nih, si Ayu gedor-gedor terus juga dia tuh berkata kasar lah, pokoknya turun lu katanya. Sambil berkata kasar, kurang lebih kata-katanya kayak di samping kiri gua nih, kayak gitu. Nah si Wahyudi pun kesal dan juga dia tuh menyerempet si Ayu sedikit sampai Ayu itu jatuh. Nyerempet sedikit pakai mobilnya tadi tuh. Nah setelah itu Ayu pun dilindas karena dia bangun lagi, terus dia ngomong lagi kayak gitu. Akhirnya Wahyudi pun kesal, ditabrak dan juga dilindas sama truk gila. Sampai di samping kiri badannya itu ada bekas bannya, saking kencangnya loh. Gila kan, truk loh, bukan mobil biasa. Karena kondisi udah larut malam, pada saat itu pukul jam setengah satu malam, si Wahyudi itu ya udah kayak gitu aja, tapi nabrak udah nggak tanggung jawab. Di situ pun kan udah nggak ada orang, udah sepi lah. Nah setelah itu si Wahyudi pun berangkat sama si pacar barunya tadi, dan pacar barunya itu merasa kebingungan karena dia takut si Wahyudi kenapa-napa, habis itu berujung ke penjara. Si pacar barunya itu menyarankan Wahyudi itu untuk menelepon temannya, pokoknya siapa aja lah yang dekat dari situ, terus nolongin Ayu tadi yang udah ditabrak. Nah Wahyudi pun kebingungan, ya udahlah, karena saran itu udah agak masuk akal gitu kan, tepat, dia itu nelpon temannya nih yang bernama Prayitno. Nah si Prayitno ini biasa dipanggil Dalbo, dia itu umur 28 tahun, pemuda yang sering jaga di LC Karaoke tadi, kayak security-nya lah kalau di kantor mah, cuman dia jaga aja di situ. Nah Wahyudi pun nelpon Dalbo tadi atau si Prayitno itu, kurang lebih dia itu berkata, Dalbo katanya tolong si Ayu katanya tadi gua tabrak katanya, nggak sengaja gua tabrak. Nah sekarang gue juga pengen ke kafe lagi nih, pokoknya urusan ngebayarnya di rumah sakitnya maksud gue yang bayar lah. Nah si Dalbo pada saat itu dia itu sedang mabok, cuman dia tetap menerima telepon si Wahyudi dan dia pun mengiyakan dengan nada kayak gitu sempoyongan. Cuman dia tahu itu suaranya Wahyudi dan tahu maksudnya kayak. Setelah itu Dalbo pun keluar dan dia mencari Ayu di mana gitulah. Nah setelah ketemu Ayunya, dia bukannya nolongin, malah dia menganukan. Astaga, dia tuh malah menganukan si Ayu dulu karena dia melihat tubuh Ayu lah. Waduh sayang banget ya kalau gue diemin. Nah setelah itu Ayu pun diseret dan juga dianukan dulu tuh. Ketika si Dalbo itu sudah puas, dia membiarkan Ayu kayak gitu aja dan dia pun pergi ya. Besoknya ada pemulung yang lewat dari sekitar warung situ tadi tuh, yang si Dalbo habis menganukan Ayu. Dia tuh ngelihat kok ada kayak tubuh orang gitu kan, ada tubuh orang. Terus pas dilihat, oh iya bener tubuh orang, dia kaget sama takut ya. Akhirnya di situ dia teriak-teriak ke warga dan juga petugas keamanan setempat. Nah setelah itu mereka pun, petugas keamanan itu memanggil polisi terdekat loh. Nah akhirnya diusut di situ loh, dia itu siapa. Terus juga ada keluarga yang ngerasa kehilangan, enggak lah. Nah bener aja tuh ketika disebar beritanya di Facebook, viral maksud gua, ada yang viralin lah videonya. Nah habis itu si kakaknya itu ngelihat itu kayak baju Ayu, adik gua itu. Terus juga itu tempatnya kan kayak kenal lah di situ tuh. Pas didatengin ke polisi ternyata bener itu si Ayu. Nah setelah itu jenazah dari si Ayu itu diotopsi nih, agar tahu dia tuh habis ngapain, terus juga siapa yang ngelakuin kayak gini tuh. Setelah diotopsi ternyata tahu tuh si Ayu itu sebelumnya udah dianu-anu sama seseorang dan juga dia itu sudah dilindas truk karena ada bekas ban mobil di samping kirinya nih. Dan juga tulang rusuknya itu pada patah, tulang rusuk belakang pada patah, sama tulang pahanya juga hampir patah kalau tulang paha. Usut punya usut, ternyata yang melakukan ini semua adalah si Wahyudi sebagai pacarnya si korban tadi, yaitu si Ayu. Si Wahyudi itu cuma ngelindas doang, dan setelah dilindas dianu-anu oleh si Dalbo sebagai suruhannya Wahyudi atau temannya Wahyudi yang
dimintai tolong untuk menyelamatkan Ayu, tapi tidak diselamatkan. Sebenarnya ketika Wahyudi itu menganukan si Ayu itu, dia tuh masih bisa ditolong lah, masih sekarat pada saat itu. Cuman karena dia juga lagi mabuk dan nggak mungkin dia ngebawa ke rumah sakit, ya udah akhirnya dia meninggal tuh. Akhirnya dia meninggal dan dia pun dijerat hukuman seumur hidup. Maksudnya si Wahyudi tadi, si Wahyudi dijerat hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Nah kalau si Dalbo beda lagi, karena dia spontan dan juga dia nggak berniat ngabisin, cuman dia, maksudnya ini sesuai undang-undangnya nih, karena dia cuman menganu-anukan si Ayu, nggak menghabisi, jadi dia tuh cuman kena hukuman 9 tahun. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah, dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.